well with the options. Yes, no, or maybe. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yang tersisa dalam 2 atau 3 pekan. Sesuai dengan satuan acara perkuliahan, materi kita tersisa 2, yaitu yang terkait dengan teori relativitas khusus dan satu lagi adalah foton. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya TRK itu memang lebih kepada perubahan mindset pengukuran kita kalau misalnya ada objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya, sedangkan satu lagi itu adalah sebetulnya masih kelanjutan dari gelombang EM, ya, jadi masih membahas tentang perilaku dari cahaya itu sendiri. Nah, kedua topik ini sebetulnya masuk ke dalam materi fisika modern, yang artinya bukan berarti fisika yang lama itu sudah selesai atau tidak berlaku lagi, tapi lebih kepada topik-topik fisika yang dalam apa itu ya, di abad 20 itu ya, sejak tahun 1905 itu baru baru diperkenalkan gitu ya. Jadi dia disebutnya dulu sebagai fisika yang modern karena dia lahir tidak kurang dari 100 tahun ke belakang gitu ya. Tapi kalau sekarang ya, jadi kalau misalnya fisika modern itu dicetuskan itu ya baru dalam 100 tahun terakhir ini saja, sedangkan yang sebelum-sebelumnya dari Newton, kemudian Faraday, Maxwell dan lain sebagainya itu sebelumnya ya, jadi di abad ke-17, 18, 19 gitu ya. Dan di abad 20 ini sampai tahun 2023 ini ternyata ada perkembangan lain saat kita misalnya meneliti ke hal-hal yang mikroskopis, ukuran nano atau ukuran angstrom, ukuran yang kecil-kecil maupun yang berkaitan dengan pergerakan yang mendekati kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, itu memerlukan telaah fisika yang baru yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah dijelaskan, dan memang perumusannya itu sendiri berbeda, gitu ya, berbeda dengan yang dijelaskan di fisika klasik. Tapi sebetulnya sekarang kalau kita melihat dari 2023 harusnya memang pembahasan tentang TRK dan foton ini sebetulnya menjadi integral, sudah menjadi bagian dari fisika itu sendiri sebetulnya. Karena pengetahuan itu kan pengetahuan itu kan ditambah atau dieksplorasi itu secara secara bertahap, jadi tidak langsung dalam satu waktu kita itu tahu semua gitu loh. Jadi maksud saya adalah ketika orang mempelajari hal-hal yang teknis dan fisis gitu ya, teknis dan terjadi di alam itu prosesnya berangsur-angsur, jadi tidak langsung seperti Anda saat ini sedang kuliah dalam 1 semester atau dalam 1 tahun tuh belajar semua gitu ya. Sebetulnya yang Anda pelajari itu memang prosesnya atau penemuannya itu dalam tanda kutip memang berangsur-angsur. Jadi ada yang memang dia itu dipelajari sejak zaman purba seperti gerak gitu ya, atau baru-baru saja orang mempelajari hal tersebut, misalnya yang terkait dengan cahaya, terkait dengan gerak yang mendekati kecepatan cahaya, atau sekarang yang orang gunakan untuk elektronika seperti misalnya semikonduktor, terus misalnya hal-hal yang berkaitan dengan nano ya, nano science, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan energi, kemudian sekarang yang lagi ngetren adalah misalnya artificial intelligence, machine learning dan lain sebagainya. Itu kan proses yang terjadi dalam berangsur-angsur gitu loh. Jadi dia tidak langsung ada gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita sekarang akan menggunakan segala yang ada itu untuk industri atau untuk
aplikasi dan lain sebagainya menjadi banyak yang harus dipelajari gitu. Nah, itulah makanya memang yang menjadi yang menjadi problemnya itu adalah kita sekarang dalam kondisi di mana ilmu-ilmu dasar yang diperlukan untuk keteknikan itu sudah banyak gitu loh, udah banyak sehingga seakan-akan banyak yang dipelajari, padahal orang mempelajari difraksi atau mempelajari interferensi pun dia itu nggak langsung gitu. Maksud saya adalah misalnya yang percobaan yang terkait dengan interferensi dua celah itu dia tidak tidak mempelajari interferensi di tempat yang lain gitu, untuk objek yang lain dia hanya itu saja dan itu kontribusinya dia. Atau misalnya saya sendiri sebagai dulu sebagai mahasiswa S3 pun ya kontribusi saya ke dunia fisika bumian itu ya hanya menghasilkan ya 1-2 artikel gitu ya, dan itu ya kontribusi saya gitu. Jadinya memang dia di ilmu yang ada sekarang itu ya, walaupun nanti mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu aplikasinya banyak, tapi hal-hal yang dasar itu memang dipupuk atau memang dikembangkan itu setahap demi setahap. Nah, begitu pula dengan fisika modern ini. Jadi dia itu baru ada memang di awal abad 20 itu, dan sekarang kita dalam kurun waktu 100 tahun ya atau 110 tahun dari 1905 kita mengalami ledakan perkembangan dari yang tidak tahu terkait hal-hal yang kecil ya, yang mikroskopik dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan elektronik kuantum dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah menggunakan itu di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau dulu orang mempelajari misalnya gerak dari hukum Newton, formulasinya baru ada di abad 17, jadi tahun 1600-an, itu akhirnya menghasilkan orang menghasilkan mesin atau menghasilkan mobil atau menghasilkan kendaraan yang bisa bergerak itu walaupun tadinya sudah ada, tapi kan orang mengindustrikannya itu kan di awal abad 20 gitu. Jadinya hal-hal yang jadi memang butuh waktu gitu. Jadi memang butuh waktu untuk supaya hal-hal yang teori dasar itu nantinya berubah menjadi yang aplikatif. Dan di masa lalu di fisika klasik orang membutuhkan sampai lebih dari ratusan tahun gitu untuk supaya dia menjadi satu kenyataan gitu, atau menjadi sebuah produk gitu. Nah, kalau misalnya fisika modern yang terkait dengan TRK dan foton, ini ya dalam kurun waktu 100 tahun ini perkembangannya sangat pesat. Kita sekarang punya yang namanya satelit pengamatan untuk segala macam, yaitu juga kan sekalipun memang saat diluncurkan semua penghitungan yang orang-orang NASA lakukan itu masih berbasis kepada fisika klasik gitu ya, tapi fisika modern itu sudah ada dan membantu, terutama untuk hal navigasi dari pesawat ulang-aliknya itu yang ada di sana gitu. Dan kemudian terkait dengan ini ya, foton dan gelombang materi, sekarang cahaya digunakan untuk sebagai penghantar listrik dan lain sebagainya, atau sebagai sebuah medium atau sebuah sebuah alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik misalnya. Dan kalau dulu kan enggak. Jadi orang kalau untuk menghasilkan energi listrik maka dia harus punya baterai misalnya. Baterai kimiawi dan lain sebagainya kalau dulu ya. Karena kita dulu belajar kimia, kemudian dari kimia tersebut kita belajar hukum Coulomb gitu ya. Bahwa kalau ada campuran kimia tertentu maka akan ada ujung yang punya tegangan positif, yang satu lagi tegangan negatif. Nah, kalau misalnya kita hubungkan tegangan positif negatif itu maka bisa menghantarkan listrik. Nah, sekarang ternyata cahaya pun bisa dijadikan sebagai sumber. Makanya sekarang kita punya solar panel, solar cell dan sebagainya. Nah, kemudian terkait navigasi, mungkin dulu orang melihatnya orang-orang pelayaran ketika navigasi atau udara ya, atau perjalanan pesawat dulu
hanya dia lihat dari kutub utara selatan saja ya untuk mengetahui dia posisi ada di mana. Tapi sekarang sudah menggunakan komunikasi dan navigasi secara global yang menggunakan satelit dan lain sebagainya. Nah, itu muncul karena adanya perkembangan yang sangat rapid ya, yang sangat cepat dalam fisika modern ini. Dan fisika modern yang diberikan di fisika dasar ini sebetulnya masih banyak lagi yang perlu dipelajari, terutama berkaitan dengan energi atomik ya, bagaimana reaksi nuklir, entah itu penggabungan maupun pemisahan inti gitu ya, fisi dan fusi atom itu dia bisa menghasilkan energi yang nanti energinya bisa dikonversikan menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau Anda mendalami hal yang berkaitan dengan ini, menghitung umur radioaktivitas ya, misalnya peluruhan radioaktivitas itu kan bisa digunakan aplikasinya untuk mendeteksi umur suatu objek. Misalnya Anda mengambil sampel batuan tertentu, kemudian Anda bawa ke lab dan partikelnya itu kemudian ditembak dengan sinar radioaktif dan nanti dibandingkan waktu peluruhannya antara antara materi radioaktif dengan hasil sampel yang Anda ambil tersebut, nanti bisa ketahuan dia umur batuan tersebut berapa juta tahun dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan fisika modern ini sebetulnya hanya secuil gitu ya, hanya secuil yang berkaitan dengan yang kita temui di kehidupan sehari-hari, atau mungkin yang akan nanti Anda gunakan untuk eksperimen di bidang Anda masing-masing, atau pengukuran di bidang Anda masing-masing. Jadi jadi kalau misalnya nanti Anda belajar tentang misalnya NMR ya, atau misalnya tomografi, atau misalnya X-ray dan lain sebagainya. Nah, ini dasarnya itu sebetulnya dari fisika modern ini ya, entah itu dari sifat fotonnya itu sendiri ataupun dari yang berkaitan dengan relativitas. Nah, signifikansi dari relativitas khususnya di bidang kebumian ya, atau navigasi pada umumnya, sebetulnya kalau misalnya kalau misalnya kita sebagai orang yang ada di bumi, sebetulnya aplikasinya tidak terlalu banyak, hanya memang dia penting. Penting dalam arti dia berkaitan dengan navigasi kita di bumi kalau misalnya mendasarkan pengukurannya dengan satelit. Bisa dicirikan sebetulnya atau bisa dicontohkan penerapannya bisa dilihat di buku acuan kita, cuman saya lupa di halaman berapa gitu ya, coba. Tapi kita explore aja coba. Misalnya ini ya, ini sih yang instruction manualnya. Nah, yang ini ya, relativitas khusus. Ini kalau nggak salah ada apa itu namanya, hal yang terkait time dilation, bukan, koreksi pengukuran yang dilakukan oleh satelit gitu ya. Sebentar. Saya cari dulu. Sebentar. Atau di buku yang lain ya, jadi ininya signifikansinya itu memang lebih kepada ini, kalau misalnya kita punya satelit di ruang angkasa, kecepatannya itu cukup tinggi ya, dan di ruang angkasa itu dia secara tidak langsung berinteraksi dengan matahari ya, nah sehingga dia
apa itu namanya, menghasilkan koreksi, terlebih lagi dia memancarkan sinar ini ya, terlebih lagi dia memancarkan sinar gitu ya untuk sebagai scanningnya. Nah, sehingga dia ini apa namanya, relativistic particle times traveler mana ya, atau nanti saya cari lagi, atau kita cari aja di internet misalnya koreksi satelit relativitas pengukuran. Nah, di sini ada beberapa artikel ya, ada beberapa artikel seperti pengaruh teori relativitas pada global positioning system, misalnya. Ini kita klik aja coba. Teori relativitas pada global positioning system. Nah, ini ya banyak ininya apa namanya publikasinya yang sebenarnya di sini menjelaskan bahwa ini ya apa namanya signifikansinya ya dari teori relativitas ini untuk pengukuran dan lain sebagainya. Nanti kita ini kan nanti kita kaji lebih dalam. Tapi yang perlu kita pahami memang teori relativitas ini ada dua ya, ada dua sebetulnya. Nah, kita bisa mulai dari sini aja dulu ya, dari pengantar teori relativitas khusus. Ini saya kecilkan dulu. Nah, jadi teori of relativity atau teori relativitas itu merupakan sebuah subjek yang penting di fisika karena berkaitan dengan pengukuran. Ya, kalau kita sekarang itu di bumi dengan yang misalnya kita itu di kehidupan sehari-hari bergerak dengan kecepatan yang sebetulnya tidak terlalu cepat, maka sebetulnya kita pengukuran itu masih berdasarkan kepada suatu kerangka acuan yang tetap ya, sebagai suatu kerangka acuan yang tetap yang kita menganggap bahwa waktu dan panjang ya, jadi sumbu x, y, z dan waktu itu merupakan sesuatu hal yang kita anggap tetap gitu ya. Jadi perbedaan posisi atau perbedaan waktu yang terutama posisi sih. Jadi perubahan posisi ataupun posisi itu sendiri dari suatu orang atau dari suatu objek itu memang dia didasarkan pada suatu kerangka acuan yang tetap gitu ya. Misalnya kita menganggap kalau di navigasi itu berarti kita menganggap misalnya Jakarta itu sebagai salah satu ini ya, sebagai salah satu reference untuk pengukuran koordinat, atau misalnya kita mengacu kepada 0 derajat di Greenwich misalnya. 0 derajat longitude ya, itu didasarkan kepada 0 derajat yang ada di Inggris sana. Kalau misalnya lintang maka didasarkan kepada lintang 0 yang ada di Katulistiwa misalnya. Nah, itu ada salah satu contoh dari kerangka acuan yang tetap gitu ya. Nah, kalau di relativitas nanti kita akan lihat bahwa waktu dan panjang ya, waktu dan posisi itu ternyata hal yang relatif, karena yang mutlak itu adalah kecepatan cahaya gitu loh. Nah, itu yang nanti akan kita yang nanti akan merombak pemikiran fisika yang klasik. Jadi kalau kita di bumi atau di kehidupan sehari-hari masih memperlakukan hal-hal yang di sekitar kita itu sebagai suatu fenomena yang klasik, tapi kalau misalnya berkaitan dengan cahaya ya, maka kita sudah masuk ke ranah yang modern, di mana waktu dan ruang itu menjadi sesuatu hal yang relatif. Jadi itulah nanti perbedaannya. Nah, ini ya berkaitan dengan pengukuran pengamatan ya, tentang di mana dan kapan suatu kejadian terjadi dan bagaimana kejadian tersebut dianalisis atau diukur
menurut suatu kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap kerangka yang lain. Nah, teori tentang relativitas sebenarnya ada dua bagian, yaitu relativitas khusus dan umum. Nah, yang khusus ini, yang di TPB ini merupakan konsekuensi dari yang umum, ya, merupakan konsekuensi dari yang umum. Yang umumnya itu Einstein menyebutkan bahwa ruang dan waktu itu relatif akibat adanya keberadaan benda yang memiliki massa yang besar. Jadi relativitas umum ini muncul, ya. Tadi ada Einstein di sini. Kita iniin dulu biar tampilannya enak. Nah, pengantarnya, nah ini Pak Einstein ini mengusulkan bahwa yang namanya waktu dan ruang relatif akibat konsekuensi dari adanya suatu massa yang besar seperti matahari, dan terbukti ya di tahun di dasar-warsa selanjutnya, terutama saat orang mengamati gerhana, ya, fenomena gerhana matahari dan bulan secara lebih terukur, ternyata memang kalau ingin diteliti sampai ke ukuran menit dan detiknya, teori relativitas khusus ini memang benar, ya, secara ilmiah, ya, benar secara ilmiah, ya, terbuktikan secara eksperimen. Jadi tidak hanya sekedar sebagai sebuah teori saja, ya, tidak hanya sebagai teori saja. Jadi yang beliau kemukakan itu adalah misalnya gini. Kalau kita ilustrasikan, misalnya di sini saya ada ilustrasinya. Oh, nggak ada. Ini kita ilustrasikan di sini aja, misalnya gerak relatif, atau di sini deh. Jadi ide dasarnya itu sebetulnya berasal dari teori relativitas umum yang menyatakan bahwa akibat adanya sebuah benda yang memiliki massa yang besar, let's say kita punya matahari sini, ya, ini matahari, ya, matahari sebagai pusat dari tata surya kita. Nah, sedangkan ini bumi, gitu ya, ini sebagai bumi, ya, maka apa itu namanya? Jadi ada ini, ya, di mana massa dari matahari ini sangat besar dibandingkan dengan dibandingkan dengan massa dari bumi. Nah, kemudian ada fakta lain bahwa yang namanya kecepatan cahaya yang berasal dari persamaan gelombang cahaya, ya, yang bentuknya kayak gini, ya, C ini adalah sama dengan kecepatan cahaya, ya, dan ini sifatnya mutlak, ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, sedangkan kita punya persamaan kecepatan sama dengan jarak terhadap waktu, gitu. Terus kita juga ada persamaan F sama dengan massa dikalikan percepatan, di mana percepatan ini kaitannya dengan ini, ya, kaitannya dengan ini adalah dengan kecepatan adalah ini, kan, ya, katanya seperti ini. Nah, kehadiran matahari yang massanya ini, ya, yang massanya itu besar, kemudian ada kenyataan bahwa yang namanya cahaya dari matahari misalnya, ya, ada cahaya. Ya. Jadi ini kan ada jarak, gitu ya. Misalnya ini ada jarak matahari ke bumi, ya, dari matahari ke bumi ini X-nya sama dengan berapa ya? Kita cari aja di sini jarak matahari ke bumi, kan. Jarak matahari ke bumi. Nah, ini ada
150 ya, misalnya ini 149,84 juta kilometer ya. Jadi ini ya X-nya itu tadi 100, ya kita bulatkan aja lah. 150 kali 10 pangkat 6 kilometer. Jadi ini X-nya itu setara dengan 150 kali 10 pangkat 9 meter gitu ya. Nah, kecepatan cahaya matahari dari bumi ke dari matahari ke bumi, kecepatannya itu sama, kecepatannya itu konstan ya. Kecepatannya itu konstan, jaraknya sekian. Nah, karena cahaya ini konstan dan hukum-hukum fisika di semua tempat bahkan di ruang angkasa itu adalah sama dengan yang ada di bumi, maka konsekuensinya kalau M-nya itu makin besar ya, kalau M-nya itu makin besar, maka pasti dia akan bisa mempengaruhi ruang dan waktu. Jadi ini kalau misalnya C-nya ini, jadi kalau misalnya kecepatannya ini adalah sama dengan C konstan ya, maka X dan T ini harus menyesuaikan diri ke suatu hal yang baru gitu loh. Harus menyesuaikan ke suatu hal yang baru, karena sebelumnya kalau di teori relativitas yang Newtonian atau yang klasik atau di fisika klasik pada umumnya, V itu bisa bervariasi, kecepatan suatu objek itu bisa bervariasi ya, antara misalnya mobil dengan pesawat, atau misalnya orang berlari dengan harimau berlari gitu ya, dan lain sebagainya. Itu X dan T-nya itu ukuran meter dan detiknya tuh sama gitu loh. Ukuran detik dan meternya itu sama. Nah, sekarang kalau kita misalnya karena sudah mempelajari cahaya dan di di materi sebelumnya kita belajar bahwa kecepatan cahaya ini adalah sesuatu hal yang konstan, maka artinya posisi dan waktu lah yang sekarang menjadi variatif gitu loh ya. Karena C-nya ini konstan, ya, maka X dan T ini menjadi sesuatu hal yang variatif. Kalau di klasik, justru V-nya ini yang variatif, karena X dan T itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang sudah tetap. Ya, ukuran 1 meter yang segitu, ukuran 1 detik ya segitu, gitu kan. Yang namanya ukuran SI, standar internasional itu kan memang untuk mengukur standar waktu dan ruang, ya. Standar waktu dan posisi atau ruang atau dimensi panjang itu terhadap suatu standar tertentu, dan kalau kita sudah tahu standar tersebut, maka pengukuran fenomena fisis atau hal-hal fisis yang kita gunakan di aplikasi itu disandarkan atau distandarkan terhadap ukuran tersebut gitu. Dan yang kita ukur misalnya energi atau misalnya kecepatan gitu ya, atau misalnya apalagi energi, kecepatan, kalau posisi jelas, waktu jelas, apalagi yang biasanya kita ukur, tegangan gitu ya, atau misalnya intensitas dan lain sebagainya. Nah, ini disandarkan kepada X dan T yang memang tetap gitu. Pengukuran posisi ya, koordinat, ruang dan waktu yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang tetap. Nah, sekarang setelah kita ketahui bahwa justru di alam semesta ini yang tetap itu adalah C, ya, maka konsekuensinya adalah ruang dan waktu menjadi sesuatu hal yang sekarang berubah-ubah gitu, ya. Dan perubahannya ini bergantung kepada apa? Einstein bilang bahwa bergantung kepada massa, gitu. Jadi teori relativitas umum, ya. Jadi Einstein ini mengemukakan sebetulnya pertama itu adalah general relativity dulu, ya. Jadi relativitas ini yang dia cetuskan itu merupakan koreksi terhadap teori relativitas yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau di tataran fisika klasik atau pengukuran ruang dan waktu secara klasik, teori relativitas itu sebetulnya sudah ada dari zaman Lorentz, gitu ya.
atau Galileo, sorry, dari zaman Galileo gitu ya, dari zaman Galileo. Kalau misalnya kita mengamati ini, ada kalau di sini di slide kuliah ini saya menganalogikan yang namanya teori relativitas yang klasik itu adalah gerakan relatif yang sudah kita pelajari dulu di fisika dasar 1 ya. Di fisika dasar 1 kita mengamati objek gitu ya. Kita misalnya ada 2 orang mengamati suatu objek yang bergerak gitu ya. Maka hasil pengamatan saya yang diam dengan teman saya yang bergerak gitu ya, pasti akan berbeda saat mengamati objek yang sama gitu. Tapi keduanya bisa dijembatani oleh keduanya bisa dijembatani oleh suatu variabel kecepatan yang rendah ya. Suatu variabel kecepatan dikalikan waktunya itu punya ukuran yang tidak berubah-ubah, V-nya dalam orde yang kecil gitu ya, dalam orde yang kecil, sehingga itu nanti akan kita formulasikan dia sebagai gerak relatif klasik, yaitu gerak relatifnya Galileo. Dan penerapannya sudah pernah kita gunakan ini saat belajar fisika dasar 1. Saat mengamati ini misalnya pesawat bergerak ke utara dengan kerangka acuan, pesawat misalnya bergerak dari Bandung ke Jakarta, ya dari Husein ke Halim. Nah, pengamatannya itu dilakukan di dua. Nah, pergerakan dari pesawat ini dilakukan oleh 2 orang, oleh dua kondisi, yaitu kondisi dia terhadap tanah, dan di tanah itu misalnya ada ada petugas ATC-nya, ya, ada petugas air traffic controller-nya yang ada di Halim maupun yang ada di Husein, ya. Sedangkan satu lagi yang mengukur jarak adalah si pilotnya itu sendiri, gitu, ya. Adalah pilotnya itu sendiri. Jadi posisi dari pesawatnya juga diketahui oleh pilot yang sedang bergerak, gitu ya. Nah, jadi posisi si pesawat selain diketahui oleh orang di air traffic controller di Halim atau di Pusat Negara, tapi juga diketahui oleh pilot. Nah, sedangkan si pesawat ini dia bergerak ya di udara, di mana udara sendiri itu punya kecepatan yang diukur dari darat gitu, dari pengukuran yang misalnya ada di BMKG misalnya. Nah, dan misalnya di BMKG dan di stasiun BMKG di Husein maupun di Halim itu mencatat misalnya kecepatan udaranya itu sekian, dan kecepatan udaranya ini memberikan efek tertentu pada gerak dari pesawat, ya. Makanya di sini ada gerak relatif antara angin terhadap darat, pesawat terhadap darat, sama pesawat dengan angin. Nah, itu adalah konsekuensi dari gerak relatif yang ada di fisika klasik. Sama misalnya kalau sekarang ilustrasi yang sama ini kita terapkan untuk satelit. Ya, jadi ada orang, kita misalnya menggunakan HP, pakai Google Earth, atau misalnya kita pakai Google Maps gitu ya, sebagai orang yang ini di darat. Kemudian ada juga yang orang yang memberikan sumber sumber gelombang EM misalnya dari suatu ini tertentu, misalnya dari satu penyedia tertentu, misalnya dari misalnya dari, kalau navigasi Indonesia itu misalnya dari atau misalnya kita menggunakan dari Google itu sendiri ya. Let's say kita ada 2 ya. Jadi kita sebagai penerima di bumi ya. Kemudian ada juga pengirim sinyal dari Google misalnya, dan kemudian ditransmisikan menggunakan satelit. Nah, satelit ini sendiri misalnya bergerak relatif terhadap bumi, sedangkan sinyalnya ya bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, makanya kalau misalnya informasi itu ditransmisikan menggunakan kecepatan
cahaya, sedangkan kita di bumi itu misalnya bergerak dengan arah tertentu dan lain sebagainya, maka kalau misalnya kita berubah posisinya, maka teori relativitas Yesus itu nanti akan memberikan koreksi, ya, akan memberikan koreksi terhadap pengukuran itu, ya, terhadap pengukuran posisi tersebut sejauh sekian meter misalnya. Jadi menghasilkan plus minus ketepatan posisi kita itu ada plus minusnya gitu. Jadi kalau misalnya saya sekarang berada di rumah saya di Bandung, maka pengukuran satelit itu sebetulnya memberikan ketidakpastian sebesar sekian meter gitu ya. Nanti saya masih nyari contohnya. Saya pernah lihat ininya yang berkaitan dengan bidang kita ini. Itu sejauh misalnya plus minusnya 5 meter misalnya, ya. Misalnya plus minusnya itu sejauh 5 meter. Jadi ke kanan saya 5 meter, ke depan saya 5 meter, ke belakang saya 5 meter, dan ke kiri saya 5 meter. Nah, itulah misalnya ketepatan yang dihasilkan oleh GPS, ya, yang informasinya itu ditransmisikan menggunakan kecepatan cahaya. Nah, itulah makanya di situ teori relativitas itu diperlukan, ya. Nah, sekarang kembali lagi ke Einstein, ya. Yang tadi saya sebutkan adalah kenapa saya ke sini dulu untuk memberikan pengetahuan kepada Anda atau mengingatkan kembali bahwa yang namanya relatif atau relativity atau gerak relatif itu sebetulnya sudah ada di fisika klasik, ya. Dengan catatan itu tadi menggunakan transformasi Galileo. Nah, Einstein itu mengkoreksi, ya, melakukan koreksi karena mengetahui bahwa kecepatan yang paling tinggi, ya, di alam ini adalah kecepatan cahaya dan tidak ada gerak benda yang melebihi kecepatan cahaya tersebut, ya. Tidak ada gerak benda yang kecepatannya melebihi daripada gerak benda tersebut. Nah, sehingga pasti nanti akan berimbas, ya, pasti nanti akan berimbas kepada kalau C itu adalah sesuatu hal yang konstan, maka justru X dan T itu menjadi relatif, gitu loh. X dan T itu justru akan menjadi sesuatu hal yang relatif. Nah, artinya di sini di TRU ini, ya, di teori relativitas umum ini TRU secara ini kita kasih judul aja nih misalnya, teori relativitas umum secara singkat, ya, secara singkat. Nah, kalau misalnya C-nya ini yang justru konstan, X dan T-nya itu relatif, maka X dan Y yang kita rasakan di bumi sama X dan Y yang akan kita rasakan kalau kita berangsur-angsur menuju matahari pasti beda gitu, ya. Jadinya itu ininya konsekuensinya. Kalau memang ukuran C ini di alam adalah sesuatu hal yang konstan dan berlaku universal, maka konsekuensinya adalah X, Y yang ada di bumi, ya, X, Y yang ada di bumi sama X, Y yang ada XY bukan XY tapi ini jarak dan waktu gitu, ya. Jarak dan waktu yang nanti ada di bumi dengan matahari nanti akan berbeda. Artinya panjang, ya. Artinya semakin kita mendekati suatu objek yang memiliki massa yang besar, ya, massa matahari misalnya atau massa bintang, maka yang namanya ruang itu nanti akan menjadi semakin panjang, sedangkan waktu akan menjadi lebih pendek untuk bisa mengakomodasi C yang konstan ini, ya. Makanya salah satu
konsekuensi, ya, salah satu konsekuensi daripada salah satu konsekuensi dari teori relativitas umum ini adalah ada yang disebut sebagai yang namanya kelengkungan ruang dan waktu. Ya, jadi karena C tetap, karena C itu konstan, maka X dan T di bumi berbeda karena C konstan dan M matahari itu jauh-jauh lebih besar daripada massa di bumi, ya, maka ya X dan T di bumi akan berbeda gitu ya, akan berbeda dengan X dan T di matahari. Ya, artinya X itu nanti akan memanjang, sedangkan T itu nanti akan memendek. Ya, yang disebut sebagai nanti kontraksi waktu nanti. Ini kontraksi waktu. Kontraksi waktu. Nah, kalau memanjang ini menjadi dilasi panjang. Ya, artinya pengukuran X kalau di bumi itu 1 meter ya segitu. Nah, maka kalau jarak di sana ya di matahari itu nanti lebih panjang ya. 1 meter di ukuran 1 meter di matahari itu menjadi lebih panjang karena adanya massa yang besar ini dari si matahari, dan waktu menjadi lebih pendek gitu ya. Waktu nanti akan menjadi lebih pendek supaya dia bisa mengakomodasi ini ya. Jadi kalau misalnya X-nya ini membesar, maka dia harus diimpaskan dengan T yang mengecil gitu ya. Dengan T yang mengecil supaya C ini konstan gitu loh. Nah, akibatnya kita nanti akan menghasilkan yang namanya TRK, teori relativitas khusus, yang merupakan konsekuensi yang lebih mudah dipelajari sebetulnya. Kalau misalnya kita mengamati suatu objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, ya tidak harus sama, ya mendekati kecepatan cahaya, maka nanti akan ada konsekuensi tertentu, misalnya pengukuran tadi resolusi daripada satelit yang ini, ya yang dipengaruhi oleh teori relativitas tersebut, ya maupun yang lainnya. Nah, jadi yang Einstein ini kan, yang Einstein kenalkan di tahun 1905 itu adalah teori relativitas umumnya dulu nih, Einstein's General Theory of Relativity. Jadi TRU-nya dulu menyatakan bahwa karena ada massa besar seperti matahari, maka yang namanya ruang dan waktu itu nanti berubah. Nah, itulah makanya akibatnya ya ada yang disebut sebagai teori relativitas Einstein, ya. Teori relativitas Einstein yang mengoreksi teori relativitasnya Galileo. Nah, perumusannya itu bagaimana? Bisa dilihat di sini, ya. Tapi kita inikan dulu, ya. Tadi ada 2 hal, special relativity sama general relativity. Dalam TRK, ya, yang akan kita pelajari, subjek yang menjadi fokus adalah kerangka acuan yang inersial. Pengertian tentang kerangka acuan yang inersial itu adalah kerangka acuan yang padanya hukum gerak Newton berlaku, sedangkan TRU berkaitan dengan situasi yang lebih rumit di mana kerangka acuan mengalami percepatan gravitasi, ya, mengalami percepatan gravitasi. Di mana tadi karena mengalami percepatan gravitasi maka ruang dan waktu berubah. Nah, tadi saya sebutkan prinsip relativitas Galileo ini yang kita gunakan kalau misalnya di kehidupan sehari-hari atau misalnya fenomena yang kita amati itu tidak secepat kecepatan cahaya. Jadi kalau misalnya masih berkaitan dengan rotasi bumi yang 24 jam, revolusi bumi 60 jam, revolusi bumi yang 1 tahun gitu ya, 365 hari,
kemudian yang masih berkaitan dengan kecepatan mobil yang 100 km per jam, 200 km per jam, yang pesawat itu misalnya kalau kecepatan pesawat komersil misalnya dia itu sampai sekian ratus kilometer per jam apa per menit ya, 1000 km per jam ya kalau nggak salah. Kecepatan pesawat komersil misalnya 1000 km per jam dan lain sebagainya, itu masih dalam taraf yang di bawah kecepatan cahaya. Itu menggunakan prinsip relativitas Galileo, dan ini adalah kerangka acuan atau relativitas yang tadi kita gunakan untuk mempelajari ya ini misalnya gerak pesawat ya, gerak pesawat di sini, gerak pesawat antara yang diamati sama pengamat di darat sama oleh pilot di dalamnya gitu ya, misalnya untuk mengetahui kecepatan relatif pesawat terhadap udara misalnya. Nah, itu menggunakan kerangka acuan Galileo ya. Nah, di sini disebutkan bahwa hukum-hukum mekanika haruslah sama dalam semua kerangka acuan inersia, dan persamaannya adalah sini. Jadi misalnya ini ada dua pengamat ya, pengamatnya ini ada di satu kerangka acuan yang diam, yang ini yang sebelah kiri. Kemudian ada satu lagi kerangka acuan yang bergerak, artinya misalnya tadi ada air traffic controller di bawah, ini ada pesawat bergerak dengan kecepatan V, V-nya ini rendah. Kemudian dia mengamati suatu eventnya misalnya angin tadi ya. Misalnya ada angin ya bergerak dengan arah dan kecepatan tertentu, dia mempengaruhi gerak daripada si ini misalnya. Jadi ada orang di darat yang mengamati angin, ada pesawat yang geraknya kemudian ada pesawat yang bergerak terhadap tanah dan dia mengalami angin juga gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini kalau ini kita inikan aja nih, pitch. Nah, biar nggak pecah. Maka untuk menyelesaikan persoalan yang barusan yang ini, kerangka acuannya adalah kerangka acuan relativitas Galileo ya. Kerangka acuan Galileo yang prinsipnya seperti ini ya. Sehingga tadi kita ini kan ya, sehingga tadi untuk menghitung berapa kecepatan pesawat terhadap udara ya, digunakan ini ya. Digunakan ini persamaan ini. Jadi UX aksen ini adalah kecepatan ini ya, adalah kecepatan kecepatan pesawat terhadap udara. UX ini adalah kecepatan pesawat terhadap kerangka acuan yang diam di tanah seperti di air traffic controller. Kalau V ini adalah kecepatan ini kecepatan jadi kalau UX aksen ini ya, UX aksen ini adalah kecepatan pesawat ya, kecepatan pesawat terhadap udara ya, benar ya, kecepatan ini terhadap udara. Ini adalah kecepatan pesawat terhadap kecepatan angin terhadap udara, yang ini adalah kecepatan pesawat terhadap pengamat yang diam ya. Jadi sama seperti yang prinsip yang ini, yang contoh yang ini ya. Kita misalnya ingin ingin mengamati ininya, ingin mengamati ini ya. Nih, pesawat bergerak ke utara dengan kerangka acuan inersia yang ditempelkan di udara. Nah, VPA adalah kecepatan pesawat relatif terhadap udara. Nah, arahnya ini. Nah, kemudian berapa kecepatan pesawat jika dihitung dalam kerangka acuan inersial yang diletakkan di tanah. Artinya kita menghitung VPG, kecepatan pesawat relatif terhadap tanah. Nah, prinsipnya adalah kecepatan pesawat terhadap tanah adalah kecepatan pesawat terhadap udara ditambah kecepatan udara terhadap tanah. Nah, sehingga dari sini nanti bisa kita hitung ini kecepatan pesawat terhadap tanah berapa. Atau sebaliknya, kalau misalnya di soal diketahui kecepatan pesawat terhadap tanah itu berapa,
kecepatan angin terhadap tanah itu berapa, maka kita bisa menghitung berapa VPA. Nah, kalau demikian, maka VPA adalah sama dengan VPG dikurangi VAG. Nah, ini adalah penerapan dari Galileo yang tadi. Nih, yang ini. Ya, yang ini. Jadi, jadi UX ini adalah si kecepatan pesawat terhadap ATC. Yang ini. Itu diukur dari kecepatan pesawat terhadap udara ditambah kecepatan udara terhadap tanah gitu. Nah, itu makanya konsekuensi, makanya kalau di transformasi Galileo ya di klasik, persamaan ini digunakan saat kita mempelajari yang ini ya, kecepatan relatif ini. Atau misalnya dalam situasi yang lain ini apa namanya, dulu kalau di fisika dasar 1 ada contoh yang lain, misalnya apa ya? Kita cari dulu deh. Ya. Kita cari dulu. Kita cari dulu misalnya dari fisika dasar 1 materi kuliah itu masuknya ke kinematika 2 ya. Di kinematika 2 itu ada juga tuh terakhir kita belajar, ini ada contoh kasus lainnya misalnya, nah ini misalnya kita berenang gitu ya, kita ingin berenang dari selatan ke utara gitu ya, misalnya atau dari bawah ke atas gitu ya, atau dari sinilah ya, dari posisi awal ke akhir gitu ya, dari posisi awal ke akhir, tapi dia dipengaruhi oleh arus air yang bergerak dari kiri ke kanan. Tapi kita ingin geraknya lurus seperti ini. Nah, supaya kita itu sampai di titik tepat ujung di sini, maka berenangnya itu harus gimana gitu ya. Maka berenangnya itu harus gimana? Nah, ternyata supaya kita itu bisa berenang sampai di posisi yang memang kita ingin lurus seperti ini, maka kecepatan berenang kita harus mengarahinya ke sebelah sini ya, untuk mengakomodasi adanya kecepatan 1 meter per detik yang dari kiri ke kanan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari ini ya, salah satu contoh dari penerapan gerak relatif ya, gerak relatif menggunakan kerangka koordinat si relativitas itu apa namanya Galileo yang tadi itu ya. Jadi ini. Nah, sekarang Einstein bilang bahwa justru VT ini ya, faktor VT ini ya, faktor VT ini ternyata V-nya itu konstan gitu loh. V-nya itu konstan, nilainya C. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya pengamat yang kedua dengan bergerak kecepatan C ini mengamati event yang sama gitu loh. Jadi sama seperti misalnya kasus yang pesawat ini tadi. Kalau misalnya pesawatnya ini bergerak dengan kecepatan C ya, maka gerak relatif dia terhadap udara dan ininya gimana gitu loh. Dan pengamat dan kecepatan dia terhadap pengamat yang ada di bumi yang dia itu gimana gitu kalau misalnya si pesawat ini bergerak dengan kecepatan C. Nah, itulah yang makanya oleh Einstein dikoreksi ya. Nah, di sini ininya pengantarnya, TRK didasari oleh postulat Einstein yang mengubah pemahaman klasik tentang relativitas. Pemahaman klasik tentang relativitas didasari oleh Galileo tadi yang barusan, yang kenyataannya ya secara eksperimen sesuai dengan postulat tersebut, dan berkembangan teknologi modern saat ini semua didasarkan pada postulat tersebut, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran ruang dan waktu ya. Nah, 2 postulat Einstein itu adalah hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat dalam kerangka acuan yang sama. Nah, Galileo mengasumsikan bahwa yang berlaku sama adalah hukum-hukum mekanika. Nah, kalau apa tadi ya, ini kalau Galileo tadi bilang bahwa hukum-hukum mekanika harus sama dalam semua kerangka acuan inersia, yaitu misalnya ini ya tentang gerak dan lain sebagainya. Tapi kalau Einstein bilang bahwa semua hukum fisika, jadi
hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan, termodinamika, apalagi kelistrikan, gelombang EM, dan lain sebagainya berlaku gitu ya. Ya, kalau sebelumnya kan Galileo bilang hanya mekanika aja, hanya pengukuran kecepatan, hanya pengukuran apa itu namanya posisi dan lain sebagainya. Tapi kalau Einstein justru sekarang bilang semuanya berlaku. Nah, terutama juga itu tadi yang berkaitan dengan gelombang EM. Nah, ini ya, makanya Einstein memperluas cakupan termasuk hukum-hukum elektromagnetik dan optik. Yang sama bukan hasil pengukuran, melainkan hukum-hukum fisikanya. Kemudian postulat yang kedua adalah tentang kelajuan cahaya, yaitu laju cahaya dalam vakum adalah C dalam segala arah dan dalam semua kerangka acuan yang inersial. Ini berarti terhadap ada nilai batas ya alami dari suatu laju benda. Jadi ya ini ukuran kecepatan apa namanya gerak dari suatu benda secara eksperimen itu memang tidak ada yang melebihi dari kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, konsekuensinya adalah mana ya? Ada ininya enggak? Nah, ini sebetulnya. Nah, ntar ini transformasi Galileo. Nah, ini ya. Maka ini transformasi yang tadi kita gunakan untuk mengamati hal-hal yang klasik sekarang berubah gitu ya. Ada ininya. Ada faktor konversinya ya, ada faktor konversinya. Ini menggunakan transformasi Lorentz ya. Menggunakan transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz lihat ya ininya perbedaannya. Kalau sebelumnya event yang jadi kalau misalnya ini ada suatu objek ya, tadi misalnya ada kecepatan angin ya, ada kecepatan angin terhadap bumi gitu ya. Nah, si pengamat ini ya, pengamat yang ada di pesawat ini menandai angin tersebut ya, posisinya itu adalah x aksen. X aksen itu adalah sama dengan X dikurangi VT. Nah, VT-nya ini adalah kecepatan gerak dari si pesawat ini terhadap tanah, terhadap objek yang diam, misalnya terhadap tadi Bandara Hussein atau Bandara Halim. Dan T aksen di sini adalah sama dengan T. Jadi waktu di sini, waktu di pesawat yang bergerak sama waktu di Halim atau di Hussein itu sama. Dan waktu yang dilalui oleh event tersebut, waktu yang dilalui oleh angin tersebut ya juga sama T gitu ya. Nah, kalau di Lorentz beda. Kalau relativitas ini sudah masuk, maka kecepatan dari pesawat. Jadi si event ini saat diukur oleh pesawat tersebut ya, angin ini saat diukur terhadap pesawat yang bergerak tersebut dia menjadi seperti ini. Jadi ada faktor gamma, ada faktor koreksi gamma seperti ini. V-nya andaikanlah V-nya ini ya, V-nya ini adalah kecepatan daripada si pesawat ini tadi. Nah, X dan Z-nya asumsikan kita tetap saja, karena kalau misalnya kita full 3D, maka itu jadi lebih rumit untuk fisika dasar. Nah, yang berubah, konsekuensinya kalau X berubah, maka tadi T ya berubah. Ya, T nanti menjadi berubah. T-nya yang tadinya itu sama untuk transformasi Galileo, sekarang menjadi seperti ini, ada faktor konversinya ya, ada faktor koreksinya juga. Nah, gamma itu apa nanti bisa kita lihat, tapi yang pasti di sini T aksen tidak lagi sama dengan T, tapi menjadi seperti ini ya. Di sini ada faktor Vx di sini dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian nanti kita akan dapatkan ya, kalau ini misalnya kalau ini misalnya ditulis ulang kembali, maka nanti pengamat di bumi ya, misalnya di Halim atau di bandara itu mengamati objek yang bergerak dan kecepatan angin itu ini persamaannya dengan waktu yang dia amati juga seperti ini. Sehingga dengan demikian nanti akan kita dapatkan bahwa kalau misalnya objek bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya itu cenderung akan memanjang gitu ya, akan memanjang, sedangkan nanti yang ininya waktunya itu nanti akan menjadi lebih
pendek seperti itu. Nah, tadi disebutkan ada faktor gamma. Faktor gamma adalah ini adalah faktor koreksinya, ya. Faktor koreksinya adalah 1/akar 1 min V per C kuadrat gitu ya. V per jadi ya dalam kurung V per C kuadrat atau disebut juga 1/akar 1 min beta kuadrat. Jadi V per C itu bisa disederhanakan menjadi beta seperti ini. Nah, konsekuensinya ya konsekuensinya maka di sini nanti akan muncul yang namanya kontraksi panjang ya. Jadi panjang itu menjadi lebih panjang sedangkan waktu menjadi lebih pendek ya, waktu menjadi lebih pendek. Nah, ini adalah konsekuensinya. Jadi kalau misalnya tadi kita pakai ilustrasi yang ini ya, kalau kita pakai ilustrasi yang matahari tadi ya, jadi sinar matahari ya, jadi keberadaan matahari yang di sini memiliki massa yang besar ini memiliki X dan T yang tertentu ya. Misalnya X dan T-nya tertentu, jadi pada saat sinar matahari ini bergerak dengan kecepatan C menuju bumi, jadi dia menjelajahi 150 juta kilometer ya. Menjelajahi 150 juta kilometer dari matahari ke bumi, ini nanti dia akan mengalami perubahan dari lingkungan yang massanya itu besar ke lingkungan yang massanya itu kecil. Nah, akhirnya nanti akan membuat kalau cahayanya ini bergerak dari matahari ke bumi, justru waktunya akan lebih panjang, ya. Waktunya itu nanti akan lebih panjang dan X-nya itu menjadi pengukuran panjangnya itu sendiri menjadi lebih pendek, gitu. Jadi pada saat cahaya matahari bergerak dari matahari ke bumi, maka dia akan mengalami yang namanya waktu yang lebih panjang sama posisi yang lebih atau perubahan jarak yang lebih pendek. Nah, kalau misalnya bumi mengirimkan gelombang EM, misalnya memancarkan gelombang radio ya ke matahari, maka gelombang radio itu justru akan mengalami yang sebaliknya. Dia nanti akan mengalami kontraksi panjang yang lebih bertambah dan waktu yang lebih memendek supaya dia tetap ini C-nya itu terpatuhi gitu. Kecepatan gelombang radionya kan dia mendekati kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya, maka konsekuensinya adalah si gelombang radio tersebut sampai ke matahari itu dengan akan mengalami waktu yang lebih pendek sama perjalanan dari satu posisi ke posisi yang lainnya itu jadi lebih panjang gitu ya. Padahal ukurannya kalau di bumi itu seharusnya dia ukurannya sekian meter gitu ya, lebih pendek dan lain sebagainya. Nah, makanya ya di teman-teman kita di astronomi atau nanti misalnya rekan-rekan di sini misalnya entah tiba-tiba nanti nyemplung ke planetary science ya, karena misalnya dengan berbekal geofisika, pertambangan dan perminyakan yang Anda miliki atau oceanografi yang Anda miliki atau ilmu teknik lah pada umumnya, tiba-tiba nanti Anda misalnya malah masuk ke instansi lapan gitu ya atau NASA dan lain sebagainya, dan Anda nanti akan belajar misalnya planetary science ya, planetary science. Nah, itu nanti Anda bisa mengetahui bahwa kalau dikait-kaitkan dengan astronomi dan lain sebagainya, cahaya yang kita lihat dari bintang itu adalah sebetulnya menandakan sejarah sebetulnya. Jadi cahaya yang kita terima di bumi dari bintang-bintang itu sebetulnya menggambarkan bagaimana perilaku dari bintang tersebut itu justru beberapa puluh atau ratus atau ribuan tahun ya dari bintang tersebut. Jadi yang kita amati itu sebetulnya adalah suatu peristiwa yang sudah lampau gitu, tapi baru masuk ke bumi, baru bisa kita lihat sekarang di bumi itu sekarang gitu. Padahal kejadian yang ada di Rio di bintang itu tersebut ya, misalnya kita ini misalnya Stars at Night.
Ini malah lirik ya. Stars at night. Misalnya ini. Bintang-bintang yang kita lihat ini ya. Nah ini nih yang ada Milky Way-nya ini ya. Menengok ke atas ya, melihat langit di malam hari. Nah, cahaya-cahaya yang Anda lihat ini sebetulnya adalah peristiwa lampau yang terjadi di bintang tersebut. Jadi yang kita lihat ini adalah sebetulnya adalah hal-hal yang sudah terjadi. Yang saat ini tuh sekarang beda lagi kejadiannya di sana gitu loh. Ya. Itu diakibatkan karena pada saat cahaya itu masuk ke bumi, besaran panjangnya itu justru nanti akan menjadi lebih ini apa namanya lebih pendek dan waktunya itu menjadi lebih panjang gitu loh. Jadi saat cahaya dari bintang ini masuk ke bumi sampai ke bumi itu ternyata mengalami yang namanya lebih panjang gitu. Waktu itu menjadi lebih panjang karena dia dari masa yang besar ke masa yang kecil. Tapi kalau sebaliknya kita ngirim radio ke sana, ya justru yang terjadi adalah mengalami itu tadi dua fenomena yang kita pelajari di TRK, yaitu dilasi waktu dan dilasi waktu dan kontraksi panjang. Waktunya memendek, jaraknya membesar, gitu ya. Jadinya itu. Nah, kita kembali lagi. Ini konsekuensinya. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalnya tadi objeknya ini ada sebuah pesawat ya bergerak mendekati kecepatan cahaya mengamati objek tertentu, misalnya tadi angin, maka nanti kalau demikian maka nanti pengukuran yang tadinya seperti ini mana tadi? Pengukuran yang tadinya itu adalah seperti ini ya. UX aksen sama dengan UX min V atau UX sama dengan UX aksen plus V, itu nanti tidak bisa lagi seperti itu, tapi harus ada faktor koreksi gamma dan beta. Ya, harus ada faktor koreksi gamma dan beta sehingga menjadi seperti ini. Mana tadi? Yang bawah. Nah, yang ini ya. Jadi kecepatan jadi nanti U itu adalah misalnya tadi ilustrasinya adalah kecepatan dari event ini terhadap pengamat yang diam, kemudian U aksen itu adalah event ini terhadap pengamat yang bergerak, dan V adalah kecepatan dari pengamat yang bergerak ini, maka nanti ininya faktor koreksinya adalah menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ini angin, ini tadi pesawat yang bergerak, dan ini adalah orang yang berada di ATC, maka tadi yang ini ya, persoalan yang ini tadi ya, persoalan pesawat yang ini tadi harus dikoreksi ya. Apalagi kalau misalnya si pesawat ini bergerak mendekati kecepatan cahaya ya. Kalau pesawat ini bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka persamaan yang ada Anda lihat di sini sudah tidak berlaku lagi ya. Makanya nanti harus ada faktor koreksi seperti ini. Kalau tadi sebelumnya U adalah sama dengan U aksen plus V, itu adalah yang ini ya. Yang ini ya. Ini tadi U sama dengan U aksen plus V ya, ini. Tapi kalau misalnya VAG-nya, VPA-nya ini, VAG-nya ya benar. Kalau misalnya VAG-nya ini mendekati kecepatan cahaya, ya, VAG-nya ini mendekati kecepatan cahaya, maka dia harus ada faktor koreksi seperti ini. Ya, harus ada faktor koreksi seperti ini. Nah, inilah makanya nanti menjadi konsekuensi daripada transformasi Lorentz atau teori relativitas khusus ini terhadap terhadap kecepatan ya, terhadap kecepatan. Ini juga nanti yang akan berlaku kepada satelit dan lain sebagainya.
adanya ini ya kontraksi panjang dan juga dilasi waktu dan lain sebagainya yang nanti akan memperhitungkan resolusi daripada si penentuan posisi dari ini tadi apa namanya posisi kita terhadap satelit itu tadi karena sinyalnya bergerak dengan kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalnya kecepatan sendiri sekarang sudah ada koreksinya, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan kecepatan seperti misalnya efek Doppler, seperti misalnya energi dan momentum juga nanti akan ada koreksinya untuk yang relativistik. Ya, kalau misalnya tadi ya, misalnya tadi pesawat yang barusan bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka energi dan momentum yang dibawa oleh pesawat ini itu nanti harus juga memenuhi koreksi relativistik. Nah, secara garis besar memang kita tinggal mengkonversi saja sih, ya. Kita tinggal mengkonversi saja ininya apa namanya. Nah, ini misalnya momentum relativistik itu adalah gamma dikalikan massa dikalikan kecepatan gitu ya. Jadi kalau tadi pesawatnya mendekati kecepatan cahaya, maka kecepatan pesawat dikalikan massa pesawat dikalikan faktor konversi ya. Gamma ini adalah ininya apa namanya faktor transformasi Lorentz-nya ya. Ini momentumnya dan kemudian energi ya. Energi misalnya nanti ini bahwa energi kinetik ya, terutama energi kinetik karena tadi ya kecepatan kan menjadi relatif sesuai dengan relativitas khusus itu tadi, makanya dia menjadi ada faktor ininya, ada faktor ini yang nanti harus diperhitungkan. Jadi energi total adalah energi potensial ya, energi potensialnya ini adalah mc kuadrat ditambah kinetik. Nah, kinetiknya ini sendiri nanti bisa dihasilkan dari sini ya. Jadi energi total itu gamma dikalikan mc kuadrat, sedangkan energi potensialnya kita anggap sebagai ini mc kuadrat, maka nanti K-nya itu adalah mc kuadrat dikalikan gamma min 1. Nah, ini nanti faktor faktor koreksi. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan partikel ya, berkaitan dengan partikel terutama elektron dan juga peluruhan bukan atom hidrogen tapi misalnya helium gitu ya, misalnya atom helium dan lain sebagainya atom helium dan lain sebagainya, kemudian bukan atom helium salah, misalnya peluruhan sinar alfa ya. Sinar alfa itu kan misalnya dia punya massa atom punya nomor atom 2 yaitu dia mirip helium, sama ini massa atomnya itu 4 ya. Nah, itu misalnya kalau bergerak mendekati kecepatan cahaya atau elektron bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka nanti energi diamnya itu menjadi energi potensialnya. Ya. Jadi ini energi diamnya, energi diam ditambah energi kinetik adalah energi total ya. Sehingga nanti energi kinetik itu adalah sama dengan ini ya. Energi total itu sendiri adalah energi diam dikalikan faktor konversi ya, sehingga nanti energi kinetiknya itu adalah mc kuadrat dikalikan dengan faktor Lorentz gamma min 1 ya. Jadi ini konsekuensinya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya nanti ini ya, kalau misalnya secara klasik kita peroleh momentum dikuadratkan itu adalah sama dengan 2 kali energi kinetik dikali massa, maka secara relativistik nanti akan kita dapatkan menjadi seperti ini ya. E kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah MC kuadrat dikuadratkan. Nah, ini persamaan ini nanti di foton akan berlaku saat kita mempelajari yang namanya hamburan Compton. Ya, kalau di cahaya nanti kita akan mempelajari yang namanya hamburan Compton ya. Hamburan Compton yang menjelaskan tentang fenomena cahaya ya
cahaya disinarkan kepada sebuah elektron, elektronnya diam. Nah, ternyata dia akan menghasilkan menghasilkan yang namanya tumbukan elastik sempurna. Ya, tumbukan elastik sempurna. Ini cahaya sinar X ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, makanya nanti energinya ada faktor relativistiknya gitu. Ada faktor relativistiknya. Sedangkan elektron nanti akan bergerak justru akan di bawah kecepatan cahaya. Sedangkan baik itu baik itu kecepatan cahaya datang maupun yang terhambur, itu nanti tetap dia akan mengalami bergerak dengan kecepatan cahaya. Namun tentu saja ada faktor energi di sini yang membuat faktor relativitas harus dimasukkan. Nah, ini nanti saat kita mempelajari cahaya lebih lanjut, kita nanti akan pelajari bahwa yang namanya cahaya, ya, yang walaupun dia itu sendiri juga merupakan bagian dari gelombang EM, tapi dia punya kekhususan. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang radio terus kita berikan kepada elektron yang diam, itu nggak akan menjadi hasil seperti ini, ya. Tidak akan menghasilkan tumbukan seperti ini. Tapi gelombang tapi cahaya kalau ditumbuk kepada elektron yang diam seperti ini, ternyata dia menghasilkan fenomena tumbukan elastik sempurna atau hamburan seperti ini. Nah, ini yang menarik gitu ya, bahwa cahaya yang masanya itu nggak ada, ya, cahaya ini masanya nggak ada, tapi dia bisa menghasilkan tumbukan seperti ini. Jadi kayak aneh gitu ya, ada sesuatu hal yang tidak bermasa dikenakan kepada satu benda tapi terjadi tumbukan gitu loh. Kalau di fisika dasar 1 kan untuk supaya ada tumbukan itu kan kita berarti harus ada masa awal, ini kan kita ilustrasi aja ya. Mana ya? Untuk yang ini misalnya, ya, kalau dulu di fisika dasar 1 tumbukan supaya terjadi elastik sempurna kan ada benda di sini M1 V1 ketemu sama massa 2 gitu ya, atau enggak ini diem deh kayak supaya ininya sama situasinya. Nah, ini kemudian ada massa 2 gitu ya, massa 2-nya ini juga diem. Kita ganti putih aja. Nah, misalnya massa 2-nya ini ya, ini M2, ini V2. Nah, kondisinya kan dulu ini misalnya V2-nya ini sama dengan 0, diem. Kemudian ini M2-nya lebih besar daripada M1. M2-nya ini lebih besar dari M1. Nah, yang terjadi itu kan nanti akan gini kan, akan ini yang sama ya, ini misalnya di sini ya. Maka kalau terjadi seperti ini ya, maka si benda 2 akan bergerak ke sini ya, akan bergerak ke sini, V2 aksen ini massa 2 gitu ya. Nah, sedangkan si massa 1 akan ke sini kan, nih akan ke sini, V1 aksen ini M1. Nah ya, jadi kalau misalnya ada tumbukan seperti ini kan kayak gini, maka dulu di fisika dasar 1 berlaku yang namanya hukum kekalan momentum yang menyatakan momentum awal P awal sama dengan P akhir. Ini adalah M1 V1 ditambah M2 V2 gitu ya. Ini M1 V1 aksen ditambah ini kan M2 V2. Ini M2 V2. Dan kalau misalnya tumbukannya ini elastik sempurna, tumbukan elastik ya, kalau tumbukan elastik, maka selain hukum kekekalan momentum,
juga berlaku, yang kedua itu adalah hukum kekekalan energi kinetik yang menyatakan K awal sama dengan K akhir. Nah, berarti nanti ada setengah M1V1 awal sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat. Nah, ini kan dulu kalau ditumbuhkan elastik M2V2 kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Nah, ini kan dulu kita pelajari seperti ini. Ya, bahwa kalau yang namanya tumbukan elastik pasti objek 1 dan objek 2 tuh punya massa gitu ya. Nah, ternyata kalau cahaya itu nggak ada masanya. Gitu loh. Cahaya itu tidak ada masanya, tapi dia bisa menumbuk gitu loh. Dia bisa menumbuk sebuah materi ya yang punya massa tertentu, kan elektron punya massa ya. Tapi saat dia ditumbuk sama cahaya, dia bisa menghasilkan tumbukan elastik seperti ini gitu loh ya. Bisa menghasilkan tumbukan elastik seperti ini. Ya, jadi fenomena yang ini ya, fenomena yang ini juga ternyata berlaku di sini gitu loh. Padahal M1-nya ya, padahal M1-nya itu tidak punya massa ya. M1-nya tuh nggak punya massa tapi ada berlaku seperti ini. Nah, itu makanya menarik ya. Makanya menarik kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, makanya kenapa apa itu namanya? Kenapa X-ray nanti bisa digunakan untuk misalnya pengobatan kanker dan lain sebagainya, untuk misalnya dia itu ya ini melemahkan atau misalnya dia digunakan untuk apa namanya untuk pembersihan suatu materi gitu ya. Jadi misalnya ada pengotor kemudian dia disinari sehingga dia akhirnya menjadi bersih dan lain sebagainya. Nah, ini prinsip dasarnya tuh dari sini sebetulnya ya, dari hamburan ini. Dan ini menarik karena yang namanya gelombang EM secara umum ya, kita kembali lagi ke gelombang EM ya, misalnya gelombang radio ya, gelombang radio kemudian cahaya tampak, atau misalnya Anda di apa namanya kebumian kita pakai gelombang MT gitu ya atau VLF, itu ini apa namanya dia tidak ada masanya gitu loh. Dia apa namanya bahkan dia itu hanya merupakan perambatan dari medan listrik sama magnet aja gitu. Perambatan dari medan perambatan medan listrik dan magnet yang dipancarkan dari suatu antena tertentu aja gitu loh. Nah, tapi kalau cahaya itu beda gitu. Kalau cahaya walaupun dia itu masuk ke dalam fenomena gelombang EM, tapi dia itu punya ininya, dia punya wujudnya gitu loh, punya wujud yang nantinya disebut sebagai paket-paket cahaya, disebut sebagai foton. Jadi cahaya itu sendiri ya yang kita lihat sehari-hari, entah itu yang dari lampu, dari sinar matahari dan lain sebagainya, itu ternyata terdiri dari paket-paket cahaya gitu. Jadi yang kita lihat sebagai fenomena kontinu ternyata dia itu adalah kumpulan dari paket-paket yang sebetulnya adalah diskrit. Nah, itu makanya menjadi hal yang modern juga, bahwa orang melihat tadinya yang namanya cahaya itu kan hanya sebagai gelombang saja. Ya, cahaya itu kan fenomena gelombang saja. Bisa terinterferensi, bisa terdifraksi, bisa superposisi, bisa terhambur dan lain sebagainya. Bisa terdispersi dan lain sebagainya, tapi ternyata dia juga berperilaku sebagai sebuah objek yang mekanik gitu loh. Nah itu berlaku di ini. Kalau kita ingin hitung berapa energinya, nah makanya dia nanti akan mengikuti ini, akan mengikuti energi ya, mengikuti persamaan energi yang punya faktor relativitas seperti ini. Apalagi misalnya kalau misalnya kita ada elektron yang dipercepat, entah itu dalam suatu pengukuran misalnya NMR atau MRI gitu ya, elektronnya itu dipercepat untuk supaya nanti bisa timbul dari citra objek tertentu, maka energinya itu memenuhi
persamaan energi kinetik atau energi dari yang ada faktor relativitasnya seperti ini. Nah, jadi di bagian akhir dari fisika dasar, terutama teori relativitas khusus ini kita ingin mempelajari kalau misalnya ada objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, atau dia bergerak atau kita mempelajari cahaya itu sendiri, maka akan ada beberapa konsekuensi. Pertama adalah adanya relativitas waktu dan posisi atau panjang, di mana kalau misalnya cahayanya itu, misalnya kalau objeknya itu bergerak dari matahari ke bumi sama bumi ke matahari, itu nanti akan mengalami beda perlakuan, tapi umumnya kita nanti akan mengalami kontraksi waktu dan juga dilasi panjang atau waktu yang memendek, ya, dan ini yang panjang, posisi atau perubahan posisi yang semakin memanjang. Kemudian nanti juga berlaku transformasi Lorentz yang akibatnya adalah kita mengukur kecepatan itu ada faktor relativitasnya, dan kalau misalnya kecepatan itu ada faktor relativitasnya, maka momentum dan energi juga mengalami perubahan, ya. Ada faktor ada faktor koreksinya, gitu ya, ada faktor koreksinya, sehingga misalnya tadi untuk energi yang tadinya energi potensial ditambah kinetik, maka jadi menjadi seperti ini, gitu ya. Ada faktor ini yang atas nih, yang atas ini. Ada faktor koreksi dari transformasi Lorentz-nya. Jadi seperti ini. Kemudian momentum, ya, ada koreksi dari faktor energi, ada faktor dari transformasi Lorentz-nya. Kemudian Doppler, ya, efek Doppler. Kalau misalnya gelombangnya ini adalah gelombang elektromagnetik misalnya, maka frekuensi yang diterima sama frekuensi yang diterima pasti ada faktor koreksi relativistiknya dan yang lain, ya. Nah, ini juga ada faktor kontraksi waktu sama dilasi waktu dan kontraksi panjang. Ini nanti ininya seperti ini, ya. Jadi panjang ini adalah LO, ini adalah panjang awal di bumi, ya, dibagi lambda nanti akan menghasilkan ini, ya, menjadikan L. L itu adalah pertambahan pertambahan panjangnya berapa. Nah, sedangkan kalau waktu delta T, ya, ini adalah faktor ya, faktor transformasi Lorentz dikalikan dengan delta T0, yang ini T0-nya itu adalah waktu yang awalnya yang ada di bumi misalnya, ya, sebagai kerangka acuan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nanti akan terjadi, yang nanti menjadi konsekuensi dari teori relativitas khusus. Nah, untuk yang berkaitan dengan kita, saya akan cari, ya, salah satu contoh soalnya yang berkaitan dengan satelit, tapi harusnya tadi ada ini, ya. Kalau misalnya tadi kita browsing di Google misalnya, ada publikasi, ya, tadi, ya. Mana publikasinya? Artikelnya. Nah, ini misalnya penerapan teori relativitas pada faktor koreksi teori relativitas pada pengukuran GPS, ya. Dengan latar belakang permasalahannya seperti berikut. GPS merupakan sebuah perangkat yang menyediakan layanan posisi, navigasi, dan waktu bagi pengguna, ya. Jadi ini ada posisi, elevasi juga, ya, ketinggian dari kita itu di Bandung, di Jakarta itu kan elevasinya berbeda. Bandung lebih tinggi sekitar 700 di atas permukaan laut, Jakarta tuh cenderung dia 0, gitu, ya. Nah, kemudian atau mendekati 0, ya. Jadi tergantung posisi juga, misalnya di Tanjung Priok sama di Kemang Jakarta Selatan kan beda ketinggiannya. Nah, tapi tentu saja ketepatan dari elevasi itu kan ditentukan oleh kecepatan rambat gelombang EM dari bumi ke satelit, gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena gelombang EM yang dipancarkan oleh GPS dan satelitnya itu bergerak dengan kecepatan cahaya atau setidaknya mendekati kecepatan cahaya, maka tentu saja nanti akan ada faktor koreksi dari delta X, gitu, ya, dari delta X, sehingga
nanti kita bisa hitung berapa faktor koreksinya. Nah, ini kalau di artikel ini ya, berdasarkan persamaan dua, nah ini kan persamaannya nih ya, ada faktor koreksi Lorentz dan lain sebagainya. Ini ada kontraksi, ada dilasi waktu. Ya, ada dilasi waktu. Berdasarkan persamaan dua, pengamat di bumi akan melihat jam pada satelit bergerak lebih lambat, ya, dengan nilai yang tergantung pada kecepatan relatif satelit. Jika satelit bergerak dengan kecepatan sekian, nah ini ya, kecepatan satelit di ruang angkasa itu sendiri dia 3 km 3,8 km per detik, ya. Jadi ini lebih cepat daripada pesawat, tapi tidak secepat kecepatan cahaya. Tapi informasinya, ya, si gelombang EM-nya bergerak dengan kecepatan cahaya, ya. Maka setiap detik waktu yang diamati oleh GPS di bumi telah bergerak sebanyak 1,00083 second, jadi lebih panjang, gitu loh, ya. Jadi waktunya ini lebih panjang. Padahal si ini, ya, si satelit ini merasa dia baru bergerak 1 detik, tapi di bumi ini sesungguhnya dia sudah bergerak 1,00083 gitu. Jadi lihat nih ya, faktor koreksinya tuh ya lumayan sebetulnya. Kalau kita berkerangka acuannya masih engineering klasik, ini faktor 0,000 ini mungkin nggak akan terlalu pengaruh gitu ya. Mungkin nggak akan terlalu pengaruh, tapi nanti kita lihat dengan selisih waktu sedemikian, maka nah ini nih, ya, dengan kata lain, untuk setiap detik waktu di bumi, pengamat akan melihat jam satelit GPS mengalami keterlambatan sebesar 8,3 kali 10 pangkat min 11 second. Keterlambatan tersebut jika diakumulasikan, nah ini keywords-nya, kalau misalnya diakumulasikan dalam 1 hari, maka diperoleh total selisih waktu antara jam satelit dengan jam bumi itu sebesar 7,2 mikrosecond. Nah ini baru ke ini, jam-jam yang ini, yang presisi, jam-jam yang presisi yang sampai dia bisa menghitung dalam ukuran mikrosecond, ya ini penting, ya, menjadi penting. Nah, sehingga long story short di sini nanti kita akan dapatkan dari persamaan satu dengan dilasi waktu 7,2 mikrosecond, maka diperoleh penyimpangan jarak sejauh 2,1 km per hari. Nah, ini 2,1 km kan signifikan, ya. 2,1 km itu signifikan kalau misalnya Anda melakukan apa itu namanya surveying, ya, Anda melakukan survei, Anda mengukur ini, ya, mengukur posisi untuk menanam geofon atau untuk menanam antena, atau misalnya Anda ingin mencatat posisi apa namanya outcrop gitu ya, ini menandai ada outcrop tertentu di posisi tertentu, atau Anda menandai sebuah instalasi misalnya di kilang itu posisinya demikian. Nah, ini plus minusnya itu ya 2,1 km gitu ya. 2,1 km kalau nggak presisi ya ini apa namanya nanti bisa nyimpang gitu loh, ya. Bisa menyimpang. 2,1 km itu signifikan gitu. Ya, 2,1 km itu signifikan. Nah, sehingga penyimpangan ini sangat berbahaya jika digunakan dalam sistem navigasi transportasi seperti pesawat, kapal, laut, dan sebagainya, ya, terutama untuk survei. Anda misalnya ke lapangan pakai GPS, Anda tandai bahwa si outcrop itu apa sih bahasa Indonesianya, saya lupa. Bukan penampakan, apa namanya? Outcrop. Kalau misalnya Anda ke geologi fisik, Anda ngelihat batu di bawah itu, terus Anda ukur strike and dip-nya, itu apa sih namanya? Ya, outcrop lah ya, kita pakai outcrop dulu. Itu ditandai gitu ya, misalnya longitude, latitude, elevation-nya segitu. Tapi ya ini tadi apa namanya, misalnya ada koreksi ketidakpastian sebesar 2,1 km, ya kan nyimpang dong, ya. Padahal kita ingin presisi dia posisinya ada di situ. Nah, itulah makanya salah satu kenapa jurusan-jurusan teknik itu harus mempelajari TRK, ya ini tadi salah satu faktornya adalah kalau orang-orang teknik masih menggunakan GPS, masih menggunakan sistem navigasi, menggunakan satelit dan lain sebagainya, maka dikhawatirkan ada penyimpangan, ya, ada penyimpangan dari posisi, ya, karena itu tadi adanya gerak relatif satelit terhadap bumi,
dengan kecepatan ini tadi 3.874 meter per detik, sama informasinya itu sendiri juga dipancarkan dari bumi ke satelit dan kebalikannya itu menggunakan kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya. Nah, makanya faktor koreksi dari teori relativitas khusus ini diperlukan. Ya, seperti itu. Apalagi nanti kalau misalnya itu hanya baru dari satu, ya, hanya baru dari satu satelit. Nah, kalau misalnya kita menggunakan satelitnya ada 3 untuk triangulasi dan lain sebagainya, kan supaya kita mendapatkan ini, kan makanya supaya si ketidakpastiannya ini semakin direduksi yang 2,1 km ini, maka kita perlu satelit 3 kan untuk melakukan triangulasi, untuk supaya kita menentukan posisi yang benar-benar tepat. Nah, itu makanya juga ada faktor koreksinya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman baca, dan memang harus sering baca. Ya, memang harus sering baca. Jadi tidak bisa hanya melihat dari short video seperti di TikTok atau di YouTube Shorts saja ya. Jadi kalau memang mau belajar lebih dalam, ya, memang Anda mau nggak mau memang harus baca dan juga cari reference dan untuk mengetahui di mana topik ini digunakan gitu ya. Walaupun misalnya nanti sering berjalannya waktu nanti topik tugas akhir Anda itu nggak ke sini, tapi setidaknya Anda punya pengetahuan dasar kenapa ini diperlukan gitu loh. Kenapa ini penting. Yaitu tadi karena dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ada alat-alat yang berbasis kepada sistem navigasi, berbasis satelit. Nah, satelitnya ini dipengaruhi oleh benda-benda langit dan lain sebagainya, dan informasi dipancarkan menggunakan gelombang EM dan lain sebagainya. Nah, sehingga ada faktor koreksi dari relativitas. Dan perlu juga perlu juga dipahami bahwa teori relativitas yang kita pelajari di fisika dasar lebih berkaitan dengan efek dari teori relativitas umum Einstein. Jadi yang dikemukakan sama Einstein itu adalah sebetulnya teori relativitas umum yang menyatakan bahwa massa suatu benda bisa mempengaruhi ruang dan waktu. Konsekuensi dari perubahan ruang dan waktu ini menghasilkan teori relativitas khusus. Nah, yang implikasinya berkaitan dengan kontraksi panjang, waktu yang semakin memanjang, sama dilasi waktunya memendek. Nah, kemudian faktor kecepatan, ya, faktor kecepatan yang sekarang punya faktor relativitas terhadap cahaya, dan kalau kecepatan suatu objek itu dipengaruhi oleh koreksi kecepatan cahaya, maka fenomena-fenomena yang lain seperti efek Doppler, momentum, dan juga energi kinetik juga nanti akan ada faktor koreksi relativitasnya, gitu ya, yang disandarkan kepada kecepatan cahaya. Karena itu tadi kecepatan cahaya adalah sesuatu hal yang menjadi mutlak di alam semesta ini menurut teori fisika, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti hari Rabu kita akan lanjutkan kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini. Di mana ini sebetulnya di EduNext sendiri untuk materi 2 pekan terakhir ini sudah dibuka semua, ya, sudah dibuka semua, dan juga modul tutorial 7 yang berkaitan dengan interferensi dan difraksi pun sudah ada, tapi nanti kita diskusikan saja ya hari Rabu ini mau di PR-kan atau tidak. Kalau waktu kemarin kan saya sampaikan sebaiknya Anda konsentrasi di RBL ya, karena waktunya yang tinggal sedikit, tapi sekiranya Anda butuh ini tambahan gitu ya, Anda butuh untuk angka tugas ya, untuk angka tugasnya silakan ya, nanti kita diskusikan nanti hari Rabu. Jadi untuk materi pekan berapa ini 13-14 ini sudah dibuka di EduNext Class paralel maupun yang di EduNext Class ya. Yang di EduNext Class yang materi relativitas khusus sama yang fotonnya itu sendiri udah nanti akan aktif ya, nanti akan aktif. Sedangkan untuk agenda kita pekan ini ya, agenda kita pekan ini masih mengacu kepada ini ya, masih mengacu kepada yang di ini MS Teams. Jadi kita masih ada kegiatan luring hari Rabu nanti untuk
membahas modul tutorial 6 sama sorenya boleh nanti Anda bertanya tentang teori relativitas khusus maupun hal-hal yang berkaitan dengan fisika dasar pada umumnya ya. Baik itu modul-modul yang sebelumnya atau materi yang nanti dicakup di ujian 2 dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini kita ada delay 10 menit. Saya cukupkan dulu saja. Saya stop recordingnya.